Perkenalkan, nama saya Hani Dwi Safitri, NPM 204116, kelas Ilmu Komunikasi 01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi komunikasi verbal. Komunikasi yaitu proses pertukaran suatu informasi antar individu atau kelompok dengan adanya makna atau tujuan yang ingin disampaikan. Secara umum, komunikasi verbal adalah komunikasi yang berbentuk lisan maupun tulisan. Unsur penting dalam komunikasi verbal. Yang pertama, bahasa. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Yang kedua, keterbatasan bahasa. Keterbatasan jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori-kategori yang merujuk pada objek tertentu, seperti orang, benda, peristiwa, sifat, perasaan, dan sebagainya. Jenis komunikasi verbal. Yang pertama, berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, contohnya seperti presentasi dalam rapat. Sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal, contohnya surat menyurat. Yang kedua, mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang kita dengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Karakteristik komunikasi verbal. Yang pertama, jelas dan ringkas, berlangsung sederhana, pendek, dan langsung. Yang kedua, pembendaharaan kata. Penggunaan kata-kata yang mudah dimengerti oleh seseorang akan meningkatkan keberhasilan komunikasi. Yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Makna konotatif adalah pikiran, perasaan, atau ide yang terdapat dalam suatu kata. Sedangkan arti denotatif adalah memberikan pengertian yang sama terhadap kata yang dipergunakan. Keempat, intonasi. Seorang komunikator mampu mempengaruhi arti pesan melalui nada suara yang dikirimkan. Emosi sangat berperan dalam nada suara ini. Yang kelima, kecepatan berbicara. Keberhasilan komunikasi dipengaruhi juga oleh kecepatan dan tempo bicara yang tepat. Humor. Humor dapat meningkatkan keberhasilan dalam memberikan dukungan emosi terhadap lawan bicara. Fungsi komunikasi verbal. Yang pertama, penamaan atau penjulukan merujuk pada usaha mengidentifikasi objek, tindakan, atau orang dengan menyebut namanya, sehingga dapat dirujuk dalam berkomunikasi. Yang kedua, fungsi interaksi merujuk pada berbagi gagasan dan emosi yang dapat mengundang simpati dan pengertian, maupun kemarahan dan kebingungan. Yang ketiga, fungsi transmisi informasi adalah bahwa bahasa merupakan media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Yang keempat, pengatur pesan. Komunikasi verbal menggunakan bahasa yang keluar dalam proses komunikasi. Bahasa inilah yang fungsinya sebagai media komunikasi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.